Hahaha, langit punya mata, langit punya mata. Zhang Jun tertawa terbahak-bahak, dia benar-benar bangga, orang-orang ini, yang sebelumnya telah sangat mempermalukan mereka dengan kota Yunfeng mereka bahkan tidak menaruh perhatian pada kota Yunfeng mereka, sekarang setelah Fearless Genius dari kota Yunfeng mereka bertindak, mereka dapat dengan mudah mengalahkan Cheng Huan, dan menamparkan wajah mereka dengan keras, mereka benar-benar puas. Jika ada yang masih ingin mengincar kota Yunfeng, majulah. Aku, Wu Chen, akan menemanimu sampai akhir. Wu Chen memandang kerumunan, suaranya yang nyaring menyebar ke seluruh paviliun. Semua orang menghindarinya, dan tidak berani menatap tatapan Wu Chen. Lelucon yang luar biasa, bahkan Empyrean ke-6 dari tahap rotasi roh dan ahlinya dikalahkan olehnya, jadi bagaimana mereka berani memprovokasi dia, karena jika dia tidak mencari masalah, lalu apa lagi yang bisa dia lakukan? Melihat tidak ada yang berani menatap matanya, Wu Chen tertawa santai. Berita tentang apa yang terjadi di restoran Cloud Moon dengan cepat menyebar dan menimbulkan sensasi yang sangat besar. Siang hari, Wu Chen sedang makan di sebuah penginapan. Dia belum mencapai tahap puasa, jadi dia perlu makan sesuatu untuk menambah nutrisinya. Tahukah kamu kalau ada pertarungan di restoran Moon Cloud pagi ini? Seru sekali. Bentrokan. Siapa dengan siapa? Petik 2. Cheng Huan dan Wu Chen, pernahkah kamu mendengar tentang dua orang ini? Petik 2. Cheng Huan, saya tahu siapa orang ini. Dia adalah murid inti keluarga Cheng, seseorang dengan tahap rotasi roh Empyrean ke-6. Adapun dari mana Wu Chen berasal, saya belum pernah mendengar tentang orang seperti itu. Kota Yunfeng, Anda tahu. Kota Yunfeng, haha, apakah Anda berbicara tentang kota yang keseluruhan kekuatan kompetisi naga tersembunyi berada di peringkat terakhir? Benar, Wu Chen itu berasal dari kota Yunfeng. Seseorang dari kota Yunfeng sebenarnya berani bentrok dengan Cheng Huan. Apakah kamu tidak tahu cara menulis kata kematian? Hur-hur, lalu coba tebak siapa yang memenangkan kontes ini. Siapa yang menang? Tentu saja itu Cheng Huan. Apa itu Wu Chen? Dia pasti disiksa dengan sangat kejam. Petik 2. Aku tidak salah, kali ini kamu salah menebak, hasil dari pertukaran ini adalah Wu Chen menang, dan Cheng Huan kalah. Cheng Huan kalah? Bagaimana mungkin? Dia adalah seorang kultivator tahap rotasi roh Empyrean ke-6, bagaimana dia bisa kalah dari seseorang dari kota Yunfeng? Aku tahu kamu tidak akan mempercayainya, tapi itulah kenyataannya. Cheng Huan kalah dari Wu Chen. Untuk bisa mengalahkan Cheng Huan, Wu Chen itu pasti punya kemampuan. Akhirnya, kota Yunfeng miliknya tidak perlu berada di bawah lagi. Kalau begitu coba tebak sekali lagi, di bidang apa basis kultivasi Wu Chen yang sebenarnya, saya jamin Anda tidak akan bisa menebaknya. Cheng Huan adalah Empyrean ke-6 dari tahap rotasi roh. Jika Wu Chen mampu mengalahkannya, tingkat pengolahannya yang sebenarnya setidaknya adalah tahap rotasi roh Empyrean ke-7. Tentu saja, kataku, bahkan jika kamu menginginkannya, kamu tidak akan bisa menebak tingkat kultivasi Wu Chen yang sebenarnya. Jangan biarkan kami dalam ketegangan. Cepat beritahu kami, berapa level tahap rotasi spiritual yang dimiliki Wu Chen? Tahap rotasi roh Empyrean kedua. Bisakah para penggarap tahap rotasi roh Empyrean kedua mengalahkan ahli? Bukankah sudah jelas? Tanda tanya, bahwa Wu Chen benar-benar hanya memiliki budidaya tahap rotasi roh Empyrean kedua. Cih, mengalahkan ahli dengan budidaya tahap rotasi roh Empyrean kedua, apakah dia manusia? Memang benar dia tidak berperi kemanusiaan. Bagaimanapun, ini pertama kalinya aku melihat orang seperti itu. Aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Menakutkan, apakah orang-orang ini tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Wu Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia tidak bisa berkata-kata terhadap orang-orang yang bosan ini, masing-masing dari mereka kenyang. Lupakan saja, bakat orang lain adalah milik mereka. Kita juga tidak bisa iri pada mereka. Akan lebih baik memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan kita. Dengan cara ini, akan lebih realistis. Benar, tidak ada keraguan tentang itu. Kita tidak perlu bersaing dengan para jenius itu. Kita hanya perlu bekerja keras dan melakukan yang terbaik. Saya menghubungi Li Jie dan yang lainnya, berencana pergi ke Gunung Qingyang, apakah Anda akan pergi? Gunung Qingyang, apa yang kita lakukan di sana?
Ada begitu banyak binatang iblis di sana. Mencari harta karun, ku dengar ada harta karun di Gunung Qingyang, bukan berarti kamu tidak mengetahuinya. Jika kamu beruntung, kamu mungkin bisa menemukan beberapa hal untuk meningkatkan kekuatanmu. Itu benar. Saya mendengar bahwa banyak orang melatih diri mereka sendiri di Gunung Qingyang, termasuk murid-murid luar biasa dari 4 klan besar. Banyak orang melatih diri mereka sendiri di Gunung Qingyang, dan meningkatkan kekuatan mereka. Ya, mereka memperoleh banyak harta karun dari Gunung Qingyang. Kapan kita akan berangkat? Setelah makan, kita akan pergi. Kita akan mencari Li Jie dan yang lainnya, lalu kita akan pergi ke Gunung Qingyang. Kita akan saling menjaga dan membantu satu sama lain. Baiklah, Gunung Qingyang tersenyum tipis. Dia juga tahu bahwa ini adalah puncak gunung yang sangat besar dan jaraknya dari kota Qingyang hanya 5 km, asal-usul kota Qingyang adalah gunung ini. Ada banyak area dengan tingkat kekuatan berbeda, dari tahap pertama hingga tahap pertama peringkat ketiga. Bahkan ada beberapa yang menemukan binatang iblis tingkat 4 di antara mereka, yang merupakan iblis tertinggi yang melampaui alam lautan roh, dan tidak ada yang berani memprovokasinya. Karena ada begitu banyak orang yang ingin berlatih di Gunung Qingyang, mencari harta karun, dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri, bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Kekuatannya saat ini masih sangat lemah, dan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan para jenius di kota Qingyang, apalagi musuh-musuhnya. Setelah makan siang di kedai, Wu Chen meninggalkan kota menuju Gunung Qingyang. Ini Gunung Qingyang. Di dalam hutan, sesekali auman binatang iblis terdengar. Ada banyak binatang iblis di Gunung Qingyang, dan kepribadian mereka kejam. Tidak diketahui berapa banyak orang yang telah mereka robek-robek, tetapi rata-rata orang tidak akan berani masuk, jadi meskipun itu adalah para penggarap petarung, mereka harus sangat berhati-hati, dan tidak berani menerobos masuk secara acak. Tentu saja cukup, setelah berjalan sebentar, 2 binatang iblis melompat keluar dari hutan dan menghalangi jalan Wu Chen. Ini adalah harimau setan bumi. Harimau setan bumi, ini adalah jenis binatang setan harimau yang relatif umum, dan kekuatannya juga tidak buruk. Misalnya, kedua binatang iblis ini telah mencapai peringkat kedua, yang setara dengan tahap rotasi spiritual dari penggarap manusia. Bajingan, enyahlah. Wu Chen mengepalkan tinjunya dan bergegas menuju salah satu harimau iblis bumi yang relatif lemah. Kekuatan tinju yang kuat mengiringi serangannya ke depan dengan tinju dan dengan ganas berlari menuju harimau setan bumi. Tapi Wu Chen berbeda. Saat ini, teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan telah menembus lapisan pertama, dan tubuhnya bahkan lebih kuat daripada kebanyakan binatang iblis. Seekor harimau setan bumi, tentu saja tidak akan menjadi masalah. Ledakan, kekuatan tinju yang kuat meletus dengan dahsyat, bertabrakan dengan cakar kanan harimau iblis bumi. Harimau iblis bumi berteriak dengan sedih, dan tubuhnya langsung terlempar, jatuh ke tanah, terluka parah. Kekuatan macan setan bumi ini kira-kira adalah tahap rotasi roh Empyrean kelima, jadi dengan kekuatan Wu Chen saat ini, berurusan dengan binatang iblis seperti itu secara alami tidak menjadi masalah. Melihat salah satu harimau iblis bumi telah terbunuh, yang lainnya meledak dengan marah, meraung, dan bergegas menuju Wu Chen dengan kekuatan yang sangat besar, ingin mencabik-cabiknya. Bajingan, aku akan mengurusmu nanti. Sosok Wu Chen melintas, dan dengan cepat menghindar, lalu dengan cepat bergegas menuju harimau iblis bumi yang terluka. Dia ingin membunuh binatang iblis yang lebih lemah ini terlebih dahulu, dan kemudian menghadapi harimau iblis bumi kuat lainnya. Bajingan, bersiaplah untuk mati. Wu Chen berteriak, memegang tinjunya, dia bergegas ke depan, kekuatan tinju yang kuat meledak, menghantam tubuh harimau iblis bumi dengan keras. Harimau iblis bumi itu lebih lemah pada awalnya, itu bukan tandingan Wu Chen, dan sekarang setelah terluka, ia menjadi lebih lemah. Tinju Wu Chen meluncur ke bawah, ia menjerit, dan tubuhnya langsung pecah, hancur oleh pukulan Wu Chen. Mengaum. Melihat Wu Chen telah membunuh rekannya, harimau iblis bumi lainnya menjadi marah, matanya menampakkan cahaya yang tajam. Ia ingin mencabik-cabik Wu Chen hidup-hidup untuk membalaskan dendam temannya. Sekarang giliranmu. Setelah membunuh satu harimau setan bumi dalam 2 pukulan, Wu Chen berbalik ke arah harimau setan bumi lainnya. Harimau iblis bumi ini sedikit lebih kuat, dan menurut perhitungannya,
setidaknya setara dengan tahap rotasi roh Empyrean ke-7. Saat dia mengepalkan tinjunya dan hendak menghadapi harimau setan bumi, tiba-tiba, lampu merah keluar dari harimau setan bumi yang sudah mati dan menembak langsung ke tubuhnya, dengan cepat memasuki tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Wu Chen belum pernah mengalami fenomena seperti ini sebelumnya, jadi dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa formula Phoenix api di dalam tubuhnya bersirkulasi dengan sangat cepat. Dalam sekejap, ia telah melilit lampu merah dan dalam sekejap mata, ia telah terpisah dan berubah menjadi energi spiritual murni yang mengalir ke dalam dantiannya. Segera setelah itu, Wu Chen dengan heran menemukan bahwa energi spiritual dalam dantiannya sebenarnya telah tumbuh sedikit lebih kuat, dan selangkah lebih dekat ke langit ketiga tahap rotasi spiritual. Apa yang terjadi? Jangan beritahu aku. Wu Chen tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan, tapi dia tidak tahu apakah itu yang dia pikirkan. Perlahan mengangkat kepalanya, dia melihat harimau iblis bumi yang tersisa. Wu Chen berteriak dan segera bergegas keluar, dia ingin menggunakan harimau setan bumi ini untuk menguji apakah tebakannya benar. Senjata yang mengguncang. Sambil memegang jaring gun, Wu Chen berteriak keras, tombaknya teracung dengan kuat, cahaya tombak yang tajam membawa kekuatan yang menakutkan, langsung bergegas menuju harimau iblis bumi. Mengaum, harimau iblis bumi meraung, dan langsung berlari ke depan, tubuhnya memancarkan aura yang kuat, menakjubkan, menyebabkan orang merasa merinding. Wajah Wu Chen menjadi muram. Harimau setan bumi ini sangat kuat, jauh lebih kuat dari yang dia bunuh sebelumnya. Dia tidak boleh ceroboh. Harimau setan bumi menatap Wu Chen dan sangat marah. Pria yang bertubuh sangat kecil hingga giginya pun retak, ternyata berani membunuh temannya dan memprovokasi martabatnya. Dia benar-benar dosa yang tidak bisa diampuni, dia ingin mencabik-cabiknya. Aduh, harimau iblis bumi membubung ke langit dan mencakar dengan kejam. Cakar ini panjang dan tajam, seperti banyak belati, dan jika tertangkap secara tidak sengaja, pasti tidak bagus. Sebagian besar tubuhnya bahkan bisa terjatuh. Sosok Wu Chen melintas saat dia menghindar ke samping. Harimau setan bumi ini sangat kuat dan perkasa, dia tidak bisa gegabah. Senjata yang mengguncang. Sambil memegang tombak, Wu Chen menyodorkan cahaya tombak yang kuat langsung ke arah harimau iblis bumi. Harimau iblis bumi meraung, mengangkat cakarnya, dan mencakar ke bawah, memukul jaring gun milik Wu Chen dengan keras. Cakarnya, sangat keras dan kuat, menghantam jaring gun dengan keras, menghasilkan suara kengkiang. Gaya pembantaian surga. Dengan tangan kanannya memegang tombak dan tangan kirinya membentuk segel, gaya pembantaian surga yang kuat dilepaskan dengan kejam. Kekuatan mengerikan meledak dalam sekejap, langsung menuju harimau setan bumi. Harimau iblis bumi tidak mengalami perubahan ekspresi sama sekali, ia mengangkat cakarnya yang lain dan mencakarnya. Cakarnya yang keras membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya saat ia meluncur turun. Itu benar-benar telah menghancurkan gaya pembantaian surga Wu Chen. Dia cukup kuat. Wu Chen tertawa, darahnya mendidih dan energinya melonjak. Menghadapi harimau setan bumi yang kuat, dia tidak takut sama sekali. Kekuatan api. Wu Chen berteriak, dia mengaktifkan formula Phoenix api, dan nyala api yang mengerikan berkobar, menyelimuti seluruh tubuh Wu Chen, menyebabkan dia langsung berubah menjadi obor manusia. Formula Fire Phoenix adalah salah satu teknik budidaya atribut api paling kuat di dunia. Setidaknya di antara ribuan teknik budidaya yang pernah bersentuhan dengan Wu Chen, belum pernah ada teknik budidaya yang sebanding dengan formula Phoenix api. Misalnya, guntur surgawi, atau api. Menggunakan formula Fire Phoenix untuk menghadapi Earth Devil Tiger, adalah teknik yang paling cocok. Seperti yang diharapkan, ketika mereka melihat api yang berkobar di sekitar Wu Chen, yang sepertinya telah mengubah seluruh tubuhnya menjadi obor manusia, harimau iblis bumi terkejut. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang menakutkan dan tidak berani menyerang lagi. Tombak api. Kemudian, ujung jaring gun terbakar juga. Sambil memegang tombak api, Wu Chen mengacungkan tombaknya, dan dengan kekuatan yang sangat kuat, tombak itu melesat langsung ke arah harimau iblis bumi. Harimau iblis bumi meraung, ia mengangkat tangannya dan mencakar, cakar rampingnya menyerang ke arah jaring gun milik Wu Chen. Saat itu, gelombang qigong yang tajam meledak dari tengah,
menyebabkan tubuh harimau iblis bumi dan Wu Chen bergetar saat mereka menerima cukup banyak serangan. Api kekuatan Phoenix. Phoenix api juga dikenal sebagai burung Phoenix, dan dianggap sebagai burung dewa langit dan bumi. Jeritan tajam terdengar dari nyala api saat mengeluarkan peluit panjang yang mengguncang langit dan mengguncang bumi. Pikiran harimau iblis bumi bergetar, dan merasakan denyutan yang datang dari lubuk jiwanya. Semua kerja keras binatang iblis ini dalam hidup mereka, adalah untuk berubah menjadi binatang ilahi, dan karena burung Phoenix adalah penguasa dari binatang ilahi, harimau setan bumi tentu saja merasa takut. Segera setelah itu, seekor Phoenix api mengepakkan sayapnya dan bangkit dari kobaran api. Tubuh Fire Phoenix ini ditutupi oleh api yang berkobar, dan dengan kepakan sayapnya, nyala api yang kuat muncul. Dalam sekejap mata, suhu di sekitar meningkat pesat. Gelombang panas yang menyengat menyebar hingga membuat para penonton ketakutan. Harimau iblis bumi mundur dengan cepat dan melihat ke arah Phoenix api yang terbakar dengan kaget. Ketakutan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya mengalir ke dalam hatinya. "Ayo pergi." Sambil memegang jaring gun di tangannya, Wu Chen langsung bergegas ke arahnya. Yang menyertai serangan jaring gun adalah nyala api yang menyala di dalam Phoenix api. Mengaung, Phoenix api terbang keluar dan dengan kekuatan yang kuat, dengan ganas berlari menuju harimau setan bumi. Harimau iblis bumi mengeluarkan tangisan yang menyedihkan saat tubuhnya terbalik dan jatuh ke tanah, dan nyala api yang mengerikan segera melonjak, menyebar ke segala arah dari dalam, dan terus meluas ke segala arah, seolah-olah akan terbakar seluruh harimau setan bumi. Teriak harimau setan bumi, api Phoenix sangat kuat dan terus menyala, mereka tidak bisa dipadamkan. Namun, tepat pada saat ini, jaring gun milik Wu Chen melesat ke bawah, membawa serta cahaya tombak yang kuat yang membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dan dengan ganasnya ia meluncur ke bawah. Aduh, harimau setan bumi mengeluarkan pekikan darah yang mengental. Membawa kekuatan destruktif, ia dengan kejam menusuk ke bawah, menembus perutnya. Ia tidak bisa menolak lagi. Hur sakit, sudah selesai. Memegang jaring gun, mulut Wu Chen menunjukkan senyuman yang nyaman. Setelah pertempuran yang panjang dan sulit, dia akhirnya berhasil menyelesaikan Earth Devil Tiger yang kuat ini. Harimau iblis bumi berjuang di tanah beberapa saat, lalu terdiam. Ia mati total, berubah menjadi mayat. Pada saat ini, Wu Chen dengan hati-hati memeriksa mayat harimau iblis bumi, ingin melihat apa yang akan terjadi. Desir, sinar lampu merah dengan cepat menyerbu tubuh Wu Chen dan menghilang. Saat ini, Wu Chen memberikan perhatian khusus pada lampu merah. Yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa esensi lampu merah sebenarnya dapat diserap oleh tubuhnya. Segera setelah itu, Wu Chen menyadari bahwa energi spiritual di tubuhnya telah berkembang sedikit, dan sekarang bahkan lebih dekat ke langit ketiga tahap rotasi spiritual. Dia percaya bahwa selama ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi dia bisa menembus langit ketiga tahap rotasi spiritual. Hahaha, aku tidak pernah menyangka formula Fire Phoenix benar-benar memiliki fungsi ajaib seperti itu. Wu Chen tertawa terbahak-bahak, efek ajaib formula Phoenix api jelas merupakan senjata ampuh baginya saat ini. Menambah pil yang telah dimurnikannya, dia memiliki banyak alasan untuk percaya bahwa dia dapat pulih ke kondisi puncaknya di kehidupan sebelumnya dalam waktu dekat. Apakah masih ada lagi binatang iblis? Mata Wu Chen berbinar. Sekarang formula Phoenix api memiliki kemampuan ajaib, binatang iblis bukan lagi sesuatu yang menakutkan baginya. Sebaliknya, itu tampak seperti harta karun ajaib. Ada banyak tempat di Gunung Qingyang yang berada dalam keadaan primitif, dan di dalamnya terdapat berbagai binatang iblis. Oleh karena itu, pada hari ini, banyak orang melihat seseorang yang seperti orang gila, terus-menerus menuai nyawa binatang iblis. Binatang gigi raksasa peringkat 1 terbunuh dengan 1 pukulan. Binatang pengamuk singa tingkat kedua dihancurkan oleh tombak. Binatang puncak guntur peringkat kedua diledakkan dengan 1 pukulan. Hahaha, aku akhirnya mencapai langit ketiga tahap rotasi spiritual. Jauh di dalam hutan, Wu Chen menghadap ke langit dan tertawa. Setelah seharian bekerja keras, dia terus-menerus membunuh binatang iblis dan menyerap esensinya. Dia akhirnya berhasil menembus tahap rotasi spiritual tingkat ketiga dan kekuatannya meningkat cukup banyak.
Setelah melalui pengujian, Wu Chen menyadari bahwa jumlah esensi binatang iblis yang dapat diserap oleh formula Phoenix Api sebenarnya sangat sedikit, hanya sekitar sepersepuluhnya. Dan itu harus terjadi jika dia secara pribadi membunuh binatang iblis sebelum dapat diserap dan diubah. Namun, bagi Wu Chen, tingkat konversi 10% sudah lumayan. Dengan begitu banyak binatang iblis di Gunung Qing yang miliknya, selama dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh, menerobos tahap rotasi roh Empyrean keempat, dan bahkan lebih tinggi lagi, itu akan berada dalam jangkauannya. Apakah masih ada binatang iblis lagi? Saat dia merasakan manisnya, Wu Chen tidak sabar untuk membunuh semua binatang iblis di Gunung Qing yang miliknya dan melihat sejauh mana tingkat budidaya miliknya. Namun, binatang iblis di dekatnya semuanya telah dibunuh olehnya. Jika dia ingin menemukan binatang iblis, satu-satunya cara adalah masuk lebih dalam ke Gunung Qingyang. Ayo masuk lebih dalam. Setelah mengambil keputusan, Wu Chen langsung pergi ke jurang yang dalam. Sudah setengah hari sejak kita berangkat. Agak menggelegar, ayo ke depan untuk istirahat dan minum air. Baiklah, dua pemuda sedang berjalan di jalan pegunungan. Mereka telah berjalan lama dan sedikit lelah. Mereka ingin mencari tempat untuk beristirahat. Wah, tiba-tiba, hembusan angin bertiup lewat. Mereka berdua terkejut dan ketika mereka mengangkat kepala untuk melihat, mereka melihat seseorang bergegas keluar dari hutan dengan kecepatan kilat. Bahkan sebelum mereka sempat bereaksi, orang itu sudah muncul di hadapan mereka. Maaf, apakah kamu tahu di mana binatang iblis itu berada? Keduanya menepuk dada, mereka masih terkejut ketika orang ini tiba-tiba muncul entah dari mana, membuat mereka takut. Dengan sangat cepat, keduanya pulih dari keterkejutannya dan menatap Wu Chen. Orang yang datang entah dari mana ini tiba-tiba muncul entah dari mana, dan hampir membuat mereka takut sampai mati. Kamu adalah... Tiba-tiba, pemuda berpakaian kuning di sisi kanan mulai terhuyung mundur, matanya dipenuhi ketakutan. Dia bahkan tidak berani bernapas dengan suara keras. Apakah kamu tahu di mana binatang iblis berada? Wu Chen bertanya lagi. Pemuda di sebelah kiri sangat marah. Pria ini sangat kasar, dia membuat mereka takut sehingga tidak mengatakan apapun. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun permintaan maaf. Berat, kamu membuat kami takut. Kenapa kamu tidak memberiku penjelasan? Pedang berhargaku tidak lemah. Pria itu mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke Wu Chen dan berbicara dengan keras. Namun, pemuda berpakaian kuning itu dengan cepat menariknya kembali. Wang Dong, ayo pergi, cepat pergi. Pergi, pergi. Jika dia tidak memberiku penjelasan hari ini, pedang berhargaku pasti bukan senjata yang mudah. Ayo cepat pergi. Pemuda berpakaian kuning dengan paksa menariknya ke samping, meninggalkan Wu Chen. Matanya dipenuhi ketakutan. Wu Chen ingin bertanya lebih banyak, tapi tiba-tiba, seekor burung besar terbang melintasi langit. Burung itu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, ia telah jatuh ke dalam hutan. Hahaha, di sana. Wu Chen tertawa, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera bergegas maju. Baginya, binatang buas atau binatang iblis apapun adalah energi, mereka dapat meningkatkan budidayanya dan membantunya berkultivasi lebih cepat. Melihat Wu Chen telah menghilang, pemuda berpakaian kuning itu menghela nafas lega. Dia benar-benar baru saja melewati gerbang neraka. Liu He, kenapa kamu menghentikanku? Orang ini sangat kasar, aku benar-benar harus memberinya pelajaran. Jangan gegabah, kamu tidak tahu betapa menakutkannya orang ini. Sejak kemarin sore, orang ini telah membantai binatang iblis, entah berapa banyak binatang iblis yang mati di tangannya. Sangat menakutkan. Benar, orang ini bukan manusia, dia gila, dia iblis, kita pasti tidak bisa menyinggung perasaannya. Ini terlalu menakutkan. Ayo pergi, ayo cepat tinggalkan tempat ini. Jika orang gila ini melihat kita, kita akan mendapat masalah. Bagus, bagus, bagus. Keduanya berbalik dan berlari. Mereka sangat ketakutan. Adapun meminta penjelasan Wang Lin, itu sudah lama terlupakan. Sial, kemana binatang itu lari? Beberapa saat kemudian, sekelompok orang muncul. Salah satunya mengenakan jubah putih, dengan mata berbintang dan alis seperti pedang. Saudara Jing, hewan itu pasti sedang menuju ke arah itu. Cepat kejar dia, kita tidak bisa membiarkannya hidup, jika tidak, akan sangat merepotkan jika orang-orang dari geng Elang Langit mengetahuinya.
Saudara Jing, menurut laporan pengintai, orang-orang dari geng Elang Surgawi telah menemukannya dan akan segera tiba di sini. Kita harus menyingkirkan binatang itu secepat mungkin. Jika kita tidak menyingkirkan binatang itu kali ini, binatang itu pasti akan menerobos. Pada saat itu, akan ada ahli tambahan di Spirit Sea Stage. Pemuda berjubah putih ini adalah Lu Jing, pemuda paling berbakat dengan keluarga Lu tertinggi, salah satu dari 4 tuan muda kota Qingyang. Mengejar, atas perintah Lu Jing, semua orang bergegas dan masuk jauh ke dalam hutan. Di area terbuka, Liu He dan Wang Dong melaju kencang, melihat ke belakang dari waktu ke waktu. Orang gila itu mungkin belum datang. Mungkin tidak, sepertinya dia mengejar benda yang jatuh dari langit itu. Baguslah mereka tidak mengejar kita, baguslah mereka tidak mengejar kita. Benar, sebenarnya benda apa yang turun dari langit itu? Aku hanya melihat bulu emasnya, tapi aku tidak bisa melihat yang lainnya dengan jelas. Ini, aku tidak melihatnya dengan jelas, tapi sepertinya itu adalah elang serigala emas. Elang serigala emas, ya, itu elang serigala emas. Tunggu, seseorang akan datang. Tiba-tiba, terdengar keributan dari depan. Sekelompok besar orang datang. Liu He dan Wang Dong mengangkat kepala dan melihat. Benar saja, ada sekelompok orang yang bergegas mendekat. Wang Dong, orang-orang ini, sepertinya mereka berasal dari geng Elang Surgawi. Geng Elang Surgawi adalah salah satu dari 4 kekuatan besar kota Qingyang. Ia memiliki posisi yang tinggi di kota Qingyang dan kekuatannya tak terduga. Pria di depan mengenakan jubah berwarna darah dan ada gambar elang di dadanya. Pria ini bernama Yuan Hongying, dan merupakan pemuda paling berprestasi di geng Elang Surgawi. Apakah kamu melihat seekor elang terbang lewat? Yuan Hongying berjalan mendekat, melihat mereka berdua, dan langsung bertanya. Burung Raja Wali. Keduanya saling memandang. Sebelumnya mereka melihat elang serigala emas jatuh dari langit, mungkinkah ini yang mereka cari? Tuan Muda Yuan, apakah Anda sedang mencari elang serigala emas raksasa dengan bulu emas? Liu dia bertanya. Benarkah, apakah kalian semua sudah melihatnya? Keduanya mengangguk. Memang, katakan padaku, kemana perginya Gold Wolf Hawk? Wang Dong berbalik dan menunjuk ke dalam hutan, Tuan Muda Yuan, kami melihat elang serigala emas pergi ke sana. Di sana, Yuan Hongying mengangkat kepalanya untuk melihat, mengerutkan kening, dan berkata dengan nada memerintah, karena seperti ini, maka kalian memimpin di depan. Jika saya tidak melihat elang serigala emas, kalian harus tahu konsekuensi. Mereka sudah lama mendengar bahwa Tuan Muda Yuan ini kejam dan tanpa ampun, dan mereka tidak tahu berapa banyak orang yang tewas di tangannya. Orang hanya bisa membayangkan, jika dia tidak bisa melihat elang serigala emas, maka nasib mereka akan sangat menyedihkan. Namun, mereka tidak berani menentang perkataan Yuan Hongying. Jika mereka melakukannya, nasib mereka akan lebih buruk lagi. Apa, kamu tidak bersedia? Yuan Hongying memelototi keduanya, menyebabkan keduanya gemetar ketakutan. Mereka menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya. Saya tidak berani, saya tidak berani. Tuan Muda Yuan, kami akan mengantarmu ke sana. Kami akan mengantarmu ke sana. Keduanya terus menganggukkan kepala, merasa sangat takut. Kenapa kamu belum pergi? Begitu mereka mencapai terobosan, mereka akan menjadi binatang iblis tingkat ketiga yang asli. Dengan cara ini, geng Elang Surgawi mereka akan memiliki satu lagi ahli di tahap Laut Roh, dan pada saat itu, geng Elang Surgawi mereka akan menjadi kekuatan terkuat di seluruh kota Qingyang, dan tidak ada yang bisa menandingi mereka. Ya, tapi Anda harus cepat, Tuan Muda Yuan, karena ada orang gila yang sedang memikirkan cara untuk membunuh elang serigala emas. Gila, orang gila apa? Liu He berkata dengan suara yang dalam, kami tidak tahu banyak tentang orang gila itu, kami hanya tahu bahwa dia ingin membunuh binatang iblis. Sejak kemarin sore, entah berapa banyak binatang iblis yang mati di tangannya. Titik tanda seru, beraninya kau bersekongkol melawanku, elang serigala emas. Sangat marah, elang serigala emas adalah harta paling berharga dari geng Elang Surgawi. Mereka tak ternilai harganya sehingga geng Elang Surgawi sangat menghargainya, dan menganggap mereka sebagai binatang ilahi pelindung. Ayo cepat, Tuan Muda ini ingin melihat siapa yang berani menyentuh sehelai rambut pun pada binatang suci yang melindungi geng Elang Langitku. Ya, aneh, kemana benda itu pergi?
Aku melihatnya dengan jelas menuju ke sini, tapi kenapa tiba-tiba hilang? Di kedalaman hutan, Wu Chen mengikuti jejak makhluk besar yang turun dari langit dan tiba. Namun, dia menemukan bahwa makhluk besar itu telah menghilang, dan tidak ada yang tahu kemana perginya. Di mana binatang itu? Tiba-tiba, Wu Chen melihat seutas darah segar di tanah tidak jauh dari situ. Jelas sekali bahwa darahnya masih segar dan baru saja tertinggal. Jika tebakannya benar, orang besar itu terluka parah, dan darahnya tertinggal. Di sana, melihat ke arah sumber darah, Wu Chen terkejut melihat sesosok emas besar tergeletak di tengah pepohonan. Tubuh orang ini sangat besar, dan bulu di sekujur tubuhnya berwarna emas. Apakah itu elang serigala emas? Wu Chen melihat dan mengenalinya. Itu adalah Gold Wolf Hawk, tapi dia segera menyadari bahwa kondisinya tidak baik. Ia tergeletak di tanah tanpa bergerak, seolah-olah sudah mati. Dia tidak mungkin mati, kan? Wu Chen dengan cepat berjalan mendekat, berjongkok, dan menepuk tubuh pria besar itu tanpa bergerak. Dilihat dari tubuhnya, terdapat luka yang sangat panjang, selain luka fatal, masih banyak juga luka lainnya. Dia menduga mungkin ada orang yang memburu elang serigala emas ini. Jika tebakannya benar, para pemburu akan segera datang ke sini. Seseorang datang. Benar saja, ada keributan dari luar. Banyak orang telah datang. Saudara Jing, ada bekas darah di sini. Hewan itu tidak jauh di depan. Ayo pergi, cepat kejar. Wu Chen menoleh, dan mengerutkan kening. Ada banyak orang di tim, lebih dari 10, semuanya memiliki keterampilan luar biasa. Siapa kamu? Siapa kamu? Mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh darah, Lu Jing dengan cepat menemukan elang serigala emas, serta Wu Chen. Wu Chen melirik Lu Jing dan jantungnya melonjak. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa orang di depannya memiliki kultivasi yang sangat tinggi dan kekuatan yang sangat kuat. Dia adalah seorang ahli muda dengan ahli yang luar biasa. Saudara Jing, lihat, itu binatang itu. Lu Jing mengalihkan pandangannya dari tubuh Wu Chen dan menatap elang serigala emas. Pada saat ini, elang serigala emas tergeletak di tanah tanpa bergerak, seolah-olah sudah mati. Lu Chong, pergi dan lihat apakah binatang itu sudah mati. Ya, seorang remaja berusia 15 hingga 16 tahun berjalan mendekat, memeriksa elang serigala emas, dan berkata, Saudara Jing, hewan ini sudah mati, tidak ada keraguan tentang itu. Lu Jing menganggukkan kepalanya, selama dia mati, itu bagus. Untuk membunuh elang serigala emas ini, mereka telah menghabiskan banyak usaha. Elang serigala emas ini adalah eksistensi dari geng elang surgawi, dan hampir menembus peringkat ketiga. Jika orang-orang dari geng elang surgawi tahu bahwa orang-orang dari keluarga Lulah yang diam-diam membunuhnya, mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Orang ini ingin membunuhku. Wu Chen sangat sensitif, dia dapat segera mengenalinya, menyebabkan pemuda ini ingin membunuhnya. Saat itu, seseorang segera berlari dan berkata kepada Lu Jing, Saudara Jing, geng elang surgawi telah tiba. Apa? Ekspresi semua orang berubah. Mereka tidak pernah mengira seseorang dari geng elang surgawi akan datang secepat itu. Saudara Jing, ayo pergi dulu. Jika geng elang langit menemukan kita, kita akan kacau. Lu Jing memandang Gold Wolf Hawk, lalu memandang Wu Chen, berpikir sejenak, dan berkata, ayo pergi. Bocah ini tidak secara pribadi menyaksikan mereka berburu Gold Wolf Hawk, jadi meskipun dia memberitahu Heavenly Eagle Gang, itu tidak akan menjadi masalah besar. Mereka hanya bisa memaksakan masalah ini sampai akhir, dan tidak memiliki bukti sama sekali, tetapi dia tidak percaya bahwa orang-orang dari geng elang surgawi akan berani melakukan apapun terhadap mereka. Sedangkan untuk bocah ini, biarkan dia hidup untuk saat ini. Setelah orang-orang dari geng elang surgawi pergi, belum terlambat bagi mereka untuk menjaganya setelah itu. Lu Jing, kamu mau kemana? Namun, orang-orang dari geng elang surgawi sangat cepat, dan saat mereka bergerak, pihak lain segera bergegas mendekat. Itu tadi cepat. Kedatangan orang-orang dari geng elang surgawi memang agak tidak terduga, namun Lu Jing juga orang yang telah melihat banyak hal, jadi dia segera menenangkan diri. Seperti yang dia pikirkan sebelumnya, orang-orang dari geng elang surgawi tidak secara pribadi menyaksikan mereka berburu elang serigala emas. Melihat orang-orang ini, Wu Chen mengerutkan kening. Dia memiliki firasat kuat bahwa dia telah terlibat dalam pertempuran yang seharusnya tidak menimpa tubuhnya.
Elang serigala emas. Yuan Hongying berlari dan berjongkok untuk memeriksa Gold Wolf Hawk, tubuhnya sudah dingin. Siapa sebenarnya yang membunuh Gold Wolf Hawk? Yuan Hongying sangat marah, kekuatan yang kuat, disertai dengan kemarahan yang melonjak dengan ganas, menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Kicau kicau kicau. Beberapa orang dari keluarga Lu juga gemetar di kaki mereka. Kekuatan Yuan Hongying ini terlalu menakutkan, begitu dia marah, konsekuensinya pasti akan sangat menakutkan. Tahap rotasi roh Empyrean ke-7. Wu Chen diam-diam terkejut, budidaya Yuan Hongying ini sebenarnya telah mencapai tahap rotasi roh Empyrean ke-7 juga. Tingkat ahli ini, kekuatannya sangat menakutkan, seperti yang diharapkan dari elit muda paling menonjol di kota Qingyang. Nak, kamu pantas mati. Yuan Hongying berteriak saat aura kuat mengalir menuju Wu Chen seperti tornado. Omong kosong, Wu Chen berpikir situasinya tidak baik. Sosoknya bersinar, dan dia segera menghindari serangan mengerikan lawan. Kamu cukup mampu. Melihat Wu Chen menghindari serangannya, Yuan Hongying juga terkejut, tetapi, pria ini telah membunuh elang serigala emas, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi dari sini hidup-hidup. Tunggu, aku tidak punya permusuhan denganmu, kenapa kamu tiba-tiba menyerangku? Melihat Yuan Hongying hendak menyerang lagi, Wu Chen segera menghentikannya. Tanpa permusuhan, Yuan Hongying tertawa dingin, bocah, kamu membunuh binatang ilahi penjaga geng elang surgawi milikku, dan kamu masih berani mengatakan bahwa tidak ada keluhan dan tidak ada keluhan. Ketika saya datang ke sini, binatang ini sudah mati. Wu Chen berteriak, dia tidak sanggup menderita ketidakadilan seperti itu. Siapapun yang memiliki mata yang tajam akan dapat mengetahui, bahwa binatang iblis dibunuh oleh dan yang lainnya. Kamu masih mau berdalih? Kalau kamu bukan pembunuhnya, kenapa kamu datang ke sini? Seluruh tubuhmu berlumuran noda darah, lalu apa penjelasanmu? Seorang manusia. Petik 2. Wu Chen tidak mengatakan apapun. Noda darah dan bekas di tubuhnya tertinggal selama proses membunuh binatang iblis, dan alasan dia datang adalah untuk membunuh elang serigala emas ini. Dia tidak menyangkal hal itu, tapi bahkan sebelum dia bisa mulai bergerak, elang serigala emas ini sudah mati. Juga, aku punya saksi di sini. Sertifikat orang, di mana? Yuan Hongying mencibir, bocah ini benar-benar tidak meneteskan air mata sampai dia melihat peti mati itu, karena sudah seperti ini, maka biarkan dia mati untuk mengerti. Kalian berdua, keluar. Liu He dan Wang Dong keluar dari belakang. Melihat mereka, Wu Chen langsung teringat bahwa kedua orang ini adalah dua orang yang dia temui sebelumnya. Tuan Muda Yuan, orang ini gila, dia dengan gila-gilaan berburu binatang iblis sejak kemarin sore. Saya tidak hanya melihatnya, banyak orang juga melihatnya, dan baru saja, kami melihatnya mengejar elang serigala emas, saat itu, kami melihatnya masih hidup tetapi dia sudah mati sekarang, tidak ada keraguan bahwa dialah yang membunuh elang serigala emas. Wajah Wu Chen tenggelam, dia tidak pernah memikirkan kedua orang ini, dan sekarang, dia pada dasarnya yakin bahwa apapun yang dia katakan, orang-orang ini tidak akan percaya bahwa dia tidak bersalah. Nak, kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang, kan? Di sisi lain, semua orang dari keluarga Lu saling memandang sambil tertawa di dalam hati. Mereka awalnya berpikir bahwa orang-orang dari geng elang surgawi akan menyerang mereka, karena bagaimanapun juga, mereka adalah orang-orang yang memburu elang serigala emas. Yuan Hongying, sepertinya masih ada urusan yang harus kamu selesaikan, karena memang begitu, kami tidak akan menemanimu, selamat tinggal. Lu Jing membawa orang-orang dari keluarga Lu dan segera pergi. Karena ada yang disalahkan, mengapa mereka tidak melakukannya? Lu Jing, kita akan melunasi hutang kita nanti. Setelah orang-orang dari keluarga Lu pergi, Yuan Hongying menaruh seluruh fokusnya pada Wu Chen. Orang-orang dari keluarga Lu selalu berselisih dengan mereka, dan ada dendam mendalam antara mereka dan geng elang surgawi. Dengan adanya Lu Jing di sana, sulit untuk mencegah mereka mengambil tindakan dan mencegah mereka membunuh Wu Chen.